Awal mula usulan hukum di Kerajaan Pajajaran. A. Sumber-sumber ide hukum. 1. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, raja sering melihat kebutuhan yang bersifat strategis bagi kelangsungan negara. Contohnya, ketika ancaman serangan dari luar mulai terasa, raja dapat mengusulkan peraturan baru tentang wajib militer atau pembangunan benteng. Ia juga dapat menilai bahwa pendapatan negara perlu ditambah, sehingga mengajukan aturan pajak tambahan bagi pedagang atau petani. 2. Bangsawan atau penguasa daerah, yaitu para bupati, adipati, atau kepala daerah memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi di wilayah masing-masing. Jika terjadi sengketa tanah antara dua desa, peningkatan kejahatan seperti pencurian atau perampokan, atau masalah lain yang mengganggu ketertiban, mereka dapat menyampaikan laporan kepada Dewan. Laporan ini berisi fakta-fakta lapangan, dampak sosial, dan usulan solusi yang dianggap tepat. 3. Ulama atau tokoh agama dan tokoh adat. Ulama atau tokoh agama memiliki otoritas dalam urusan syariah, sedangkan tokoh adat memahami nilai-nilai kearifan lokal. Jika ada praktik yang dianggap melanggar hukum Islam atau Hindu-Buddha atau adat misalnya, perzinaan yang tidak diatur, perjudian, atau ritual yang menyimpang, mereka dapat mengajukan usulan untuk menambah atau mengubah peraturan. Usulan mereka biasanya disertai kutipan ayat atau dharma, hadis, atau pepatah adat yang mendukung argumentasi. B. Cara menyampaikan usulan. Lisan dalam rapat Dewan setiap bulan, Dewan Penasihat mengadakan sidang rutin. Pada kesempatan itu, perwakilan, baik raja, bangsawan, maupun ulama atau tokoh agama, dapat mengajukan masalah secara langsung. Karena tidak ada notulen tertulis yang rumit, penyampaian yang jelas, terstruktur, dan didukung oleh contoh konkret sangat penting. C. Catatan singkat yang dibawa utusan. Jika jarak terlalu jauh atau pihak tidak dapat hadir, mereka menuliskan usulan pada daun lontar atau bambu, lalu mempercayakan kepada utusan resmi, tokoh agama dan tokoh adat kala itu yang sangat dipercayai. Keandalan utusan menjadi kunci. Pesan yang disampaikan harus dapat dipercaya dan tidak diubah di tengah jalan. D. Pentingnya kepercayaan. Tanpa birokrasi modern, reputasi pembawa pesan menentukan apakah usulan akan diterima dengan serius. Seorang utusan yang dikenal jujur dan berpengalaman akan lebih mudah mendapatkan perhatian Dewan, sementara utusan yang kurang kredibel dapat membuat usulannya terabaikan. Proses selanjutnya setelah usulan diterima, ia masuk ke tahap pembahasan di Dewan Penasihat, di mana setiap anggota menilai kesesuaian dengan adat, syariah, dan kepentingan negara. Dari situlah keputusan akhir diambil, yang kemudian diumumkan secara resmi melalui prasasti atau upacara. Jadi ulama atau tokoh agama dan tokoh adat kala itu berperan penting dalam proses pembuatan hukum. Dengan mekanisme ini, Kerajaan Pajajaran memastikan bahwa hukum tidak hanya datang dari satu pihak, melainkan merupakan hasil kolaborasi antara pusat, daerah, dan pemimpin spiritual serta adat. Hal ini memberi ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman.